Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang sistem informasi manajemen yang ada di salah satu perusahaan ternama di Indonesia, yaitu XX1. Sebelum kita memulai materi, perkenalkan nama saya Mahathir Bagina. Saya ketua dari kelompok 6. Adapun anggota-anggota saya yang berada di layar berikut bisa kalian lihat sendiri nama-namanya. Sebelum kita memasuki materi, kita harus mengerti pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan sistem informasi yang menghasilkan hasil keluaran output dengan menggunakan masukan input dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam suatu kegiatan manajemen. Adapun cara kerjanya, dimulai dari pemrosesan data, kemudian disimpan dalam database terpusat, di mana informasi dapat diakses dan diupdate oleh semua orang yang memiliki wewenang sesuai dengan tujuan mereka. Sistem informasi manajemen memiliki banyak manfaat baik bagi pihak manajemen maupun untuk organisasi keseluruhan. Adapun manfaat sistem informasi manajemen seperti yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan real time. Kedua, memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinasi dan sistematis. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam organisasi. Selanjutnya dibahas oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Alivia Rihadaisi dengan nomor NIM 111811495. Kali ini saya akan membahas dari sejarah Cinema 21 sendiri. Cinema 21 dioperasikan oleh PT Nusantara Sejahtera Raya sebagai Cineplex 21 Group yang merupakan sebuah jaringan bioskop Indonesia yang cabangnya sudah tersebar banyak di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Dulu dikenal dengan nama Bioskop 21. Pertama kali dibangun pada saat 21 Agustus tahun 1987 oleh Sudwi Katmojo di daerah Tamrin. Lalu seperti yang kita tahu, seiring dengan perkembangan zaman dan kesuksesan Indonesia, semakin besar sebuah perusahaan maka semakin kompleks sisi manajerialnya. Karena itu, pasti mereka melakukan pembaharuan sebagaimana fungsi dari sistem informasi manajemen untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, mempermudah manajemen, atau untuk mempermudah manajemen untuk melakukan tindakan seperti pengawasan, perencanaan, peningkatan sumber daya manusia untuk tingkat produktivitas yang lebih baik. Lalu di sini terdapat piramid yang menggambarkan sistem informasi manajemen dalam Cinema 21. Ada beberapa macam penerapan dan siapa saja yang menjalankan. Dari yang paling atas itu adalah Executive Information System atau EIS. Ini jenis manajemen sistem informasi yang memudahkan dan mendukung keterangan pembuatan keputusan yang dibutuhkan eksekutif senior dengan menyediakan kemudahan akses terhadap informasi baik dari dalam maupun dari luar yang relevan dengan tujuan organisasi. Dan di sini di dalamnya hanya komisaris. Lalu di bawahnya ada decision support system. Seperti namanya, ini adalah sistem pendukung keputusan dalam sistem informasi berbasis komputer yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Jadi tugas mereka adalah pendukung keputusan setelah komisaris. Isinya itu ada komite audit, ada direksi, ada sekretaris perusahaan, dan ada unit internal. Lalu di bawahnya lagi ada manajemen information system atau MIS. Ini adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi seperti pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, prosedur, oleh akuntansi, manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Di dalamnya itu ada contohnya direktur pemasaran dan operasi, lalu ada direktur pengembangan usaha, lalu ada direktur humas dan sumber daya manusia, dan yang lain-lain. Lalu yang terakhir, yang paling bawah adalah Transaction Processing System atau TPS, bagian dari sistem informasi yang merupakan sebuah sistem yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Ini orang-orangnya itu orang-orang yang ada di bawah MIS tadi, berarti orang-orang dari bagian pemasaran, orang-orang dari bawahan dari direktur pengembangan usaha, dan yang lain-lain yang saya sebutkan tadi di atas.
Lalu ada satu lagi sistem manajemen informasi dari sisi teknologi. Seperti yang kita tahu, itu ada self ticketing, ada electronic ticket atau ada virtual ticket, dan kita juga mengaksesnya lewat web, internet, dan aplikasi-aplikasi ticketing yang lain yang dibayar dengan virtual e-money gitu ya, atau e-money yang nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Oke, baiklah, sini saya akan menjelaskan penerapan sistem informasi manajemen dalam XX1 atau disering disebut dengan bioskop. Di sini kita ada dua metode. Yang pertama adalah eksekutif informasi dan sistem atau disebut dengan AIS. Yang kedua ada Delesio Super System atau DSS. Jadi di sini saya akan menjelaskan dengan eksekutif informasi sistem. Jadi di sini eksekutif informasi sistem dirancang untuk menyediakan akses yang mudah dan cepat untuk informasi-informasi selektif tentang faktor-faktor eksekutif dalam menjalankan tujuan eksekutif informasi sistem. Jadi di sini pada struktur organisasi bioskop, di sini biasanya yang menjalankan semua itu adalah dewan komisaris semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan Delesio sistem support system. Di sini bagi XS1 atau bioskop di sini menggunakan Delesio support system. Jadi terlihat ketika direksi dapat monitoring performa secara sistem langsung dan interaktif. Juga dilengkapi dengan manajemen tool analysis dalam menganalisis business forecasting dan manajemen persediaan Delesio support. Jadi organisasi ini adalah ada 4 yang kita jalankan. Di situ ada 1 komite audit, 2 direksi, 3 sekretaris perusahaan, 4 unit internal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dawas Agung Dwi Cahya ingin menjelaskan tentang penerapan sistem informasi manajemen dalam organisasi XX1. Yang pertama ada MIS atau Management Information System, dan yang kedua ada TPS atau Transaction Processing System. MIS, yang pertama ada MIS. Sistem informasi ini menyediakan informasi dalam bentuk laporan dan tampilan kepada para pengunjung halaman website XX1 dan seluruh elemen XX1 maupun investor dan lain-lainnya. Manajemen informasi sistem atau MIS yang digunakan pada XX1 adalah aplikasi manajemen sistem yang dapat membantu dalam bisnis forecasting, inventory management, dan human resource management. Aplikasi ini berupa suatu bentuk pelaporan yang selanjutnya digunakan oleh perusahaan dalam penentuan atau pengambilan keputusan pada sistem penunjang keputusan. Berikut ada struktur organisasi dalam XX1. Yang pertama ada direktur keuangan, dan yang kedua ada direktur pemasaran dan operasi. Yang ketiga ada direktur pengembangan usaha. Yang keempat ada direktur humas dan SDM. Lanjut ke sistem yang kedua, ada transaction processing system. Organisasi XX1 dalam melakukan transaksi telah mempunyai jaringan komputer yang terintegrasi dengan customer yang menyediakan informasi pemesanan TPS yang digunakan oleh SX1, yaitu ada point of sale system. Dengan bantuan mobile application maupun aplikasi yang digunakan saat pembelian langsung di tiket box, transaksi melibatkan interaksi langsung dengan pelanggan dan database langsung secara simultan. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya mengenai teknologi informasi yang berada di perusahaan 21. Yang pertama ada tiket box. Tiket box merupakan loket untuk pembelian tiket 21 secara offline dan dilayani oleh petugas yang berjaga. Yang kedua, self-ticketing. Self-ticketing merupakan mesin pembelian tiket 21 secara mandiri tanpa adanya petugas yang melayani.
Jadi pembeli menentukan pilihan film yang akan ditontonnya dan tempat duduk yang dipilihnya tanpa ada petugas yang melayani melalui mesin yang disediakan. Yang ketiga, ada web application. Pembelian tiket 21 secara online dapat dilakukan melalui website resmi milik 21. Pembelian tiket secara online dapat membantu para pembeli untuk menghindari antrian yang berada di tiket box maupun di self ticketing. Yang keempat, ada 21 mobile apps. Selain melalui website, pembelian tiket secara online dapat dilakukan di mobile apps yang dapat diunduh di Play Store maupun App Store. Pembahasan selanjutnya adalah pembahasan tentang kekurangan dan kelebihan sistem informasi yang diterapkan di perusahaan 21 terutama. Pertama kita bahas dari kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang dihasilkan dari penerapan sistem informasi adalah yang pertama, membuat operasional perusahaan menjadi lebih efisien dan pengumpulan data menjadi lebih cepat dan efektif. Selanjutnya adalah penerapan inovasi ATM oleh perbankan membuat konsumen menjadi lebih mudah untuk mendapatkan tiket. Yang kedua, yang ketiga adalah memudahkan konsumen untuk mendapatkan tiket tanpa harus antri di loket untuk membeli tiket. Dan yang keempat, konsumen bisa lebih mudah mendapatkan informasi-informasi tentang layanan dan fitur yang disediakan oleh perusahaan, misalkan seperti film yang sedang tayang, harga tiket, jam kosong, dan semacamnya, atau untuk memilih bangku yang tersedia. Nah, dari kelebihan tersebut justru juga menghasilkan kekurangan. Di antaranya adalah dapat menyebabkan pengurangan kebutuhan sumber daya manusia, dan dampaknya adalah akan mengurangi lapangan kerja, karena semua bisa dilakukan oleh sistem. Yang selanjutnya adalah yang pasti adalah sistem keamanan, karena sistem informasi sangat erat dengan sistem keamanan. Nah, yang menjadi kelemahan sistem informasi tersebut salah satunya adalah keamanan. Jadi itu menjadi kekurangan karena bisa membocorkan data dan rahasia perusahaan juga, atau data konsumen. Maka dari itu butuhnya security development atau ahli-ahli bagian-bagian untuk mengurus keamanan sistem tersebut. Mungkin itu kelebihan dan kekurangan dari sistem informasi yang diterapkan di 21. Sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.